Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang kegunaan tombol-tombol keyboard. Kita mulai yang pertama, itu tombol ESC ya. ESC itu kepanjangannya escape. Nah, apa kegunaan dari tombol ESC ini? Yang pertama, ESC ini membatalkan sebuah dialog yang muncul. Misalnya nih, kita sedang bekerja di sebuah aplikasi. Nah, ini namanya aplikasi pengolah kata atau word processor. Ini hanya contoh, misalnya begini. Nah, ada dialog seperti ini, itu kita tidak jadi, ingin dibatalkan, maka kita bisa menekan tombol escape. Nah, ini Bapak tekan tombol escape, maka dia akan hilang. Sama sebenarnya tombol escape itu adalah pengganti dari ini, perintah cancel ini ya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, kegunaan dari tombol escape ini adalah kalau sedang bekerja di program atau aplikasi ini Excel, Microsoft Excel ini misalnya, ketika kita mengisi sebuah kotak atau sel, misalnya begini, sebelum kita enter, maka ini sebenarnya masih bisa kita batalkan dengan cara menekan tombol escape. Nah, ini Bapak tekan tombol escape, dia akan hilang begitu. Oke, selanjutnya adalah tombol tab. Tombol tab itu ada gambar panahnya, panah ke kiri dan ke kanan. Terus ada panah dan ada batasnya seperti ini ya. Jadi artinya dia akan berfungsi untuk memindahkan objek yang terpilih. Misalnya kalau di desktop ini kelompok shortcut yang ada di desktop, kita sedang aktif di kelompok shortcut, mau pindah ke kelompok text bar. Kita tinggal tekan tab saja, maka pindah ke kelompok text bar seperti ini ya. Kemudian kegunaan yang lain itu misalnya kita bekerja di Microsoft Word. Nih seperti ini. Kita akan berpindah dari satu jarak ini ya, jarak ruler ini, penggaris ke arah sini. Ini kenapa sejauh ini? Karena Bapak kasih tanda ini. Kalau ini Bapak buang, maka dia akan bergerak sesuai ukuran 1, sekian ya, 1, sekian senti ini. Tapi kalau kita buat batasan itu di sini, ini akan kita bahas di pelajaran tentang bagaimana bekerja di Microsoft Word ini. Jadi ini hanya sekedar memperkenalkan fungsi dari tombol tab tersebut ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tombol caps lock. Tombol caps lock. Tombol caps lock ini tombol yang gunanya untuk mengunci, mengunci agar huruf-huruf di sini ya, huruf-huruf di sini itu kalau kita ketik dia jadi huruf besar. Jadi ini kalau kita tekan, maka dia akan menulis huruf kapital. Misalnya Bapak tekan nih sekarang, kalau tombol caps lock-nya Bapak tekan, ini lampu di laptop Bapak nih hidup di indikator untuk kunci caps lock, kunci caps. Sekarang Bapak mengetik, maka jadi huruf besar. Jadi huruf besar. Nah, ketika Bapak tekan lagi, lampu caps lock-nya mati, maka jadi huruf kecil. Begitu. Jadi selama caps lock ini aktif, maka kita akan menulis huruf kapital. Gitu. Kemudian yang kedua, tombol caps lock itu dia berlawanan dengan tombol shift ya, berlawanan dengan tombol shift. Misalnya gini, ketika caps lock ini aktif, ini lampunya sedang hidup nih, Bapak ngetik huruf besar nih. Nah, tapi Bapak tekan shift, maka dia akan berlawanan, hurufnya jadi kecil. Ini berlawanan dia. Jadi ketika anak-anak mengetik, loh caps locknya sudah hidup, tapi nekan shift juga, maka ya nggak jadi besar, jadi kecil dia. Jadi
diingat kalau mau buat huruf besar ya caps lock-nya ditekan saja sekali gitu. Nah, cuman itulah fungsinya dari tombol caps lock. Fungsi umum ya. Jadi yang Bapak jelaskan ini fungsi umum dari tombol-tombol tersebut. Karena begini, di aplikasi atau program di komputer itu dibuat setelah menyesuaikan dengan keyboard ini ya, keyboard. Jadi program di komputer itu dibuat sudah menyesuaikan. Artinya kadang-kadang tombol caps lock ini difungsikan untuk hal yang lain sesuai dengan permintaan di program tersebut, yang fungsi yang dibuat di dalam program tersebut. Tapi fungsi secara umum ya caps lock ini mengunci huruf kapital. Itu. Oke, kita lanjutkan ke tombol shift. Gunanya yang pertama adalah menulis huruf kapital. Tapi tombol shift ini kelompok tombol kendali. Apa itu tombol kendali? Tombol shift ini tombol yang tidak bisa difungsikan sendirian. Jadi dia harus digabungkan dengan tombol yang lain. Kalau ini shift-nya ditekan, itu nggak ada pengaruh apa-apa di komputer kita. Kita tekan lama, nanti malah muncul peringatan bahwa Anda menekan tombol shift ini nggak jelas maksudnya begitu. Jadi dia menulis huruf kapital ketika dia ditekan dan ditahan. Kemudian yang kedua, tadi berlawanan dengan tombol caps lock tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, shift itu menulis pada tombol yang berada di bagian atas. Nah, contoh, tekan shift, tekan angka 1, maka yang muncul tanda seru. Angka 2 add, angka 3 pagar, begitu. Dan seterusnya. Fungsi tombol shift yang berikutnya, nah ini ada ketikan ya, pengetikan seperti ini. Kita ingin menselect, fungsinya tombol shift itu menselect, bisa kita gabung dengan tombol panah. Misalnya gini, dari posisi ini, kemudian kita tekan shift, ditahan, tekan tombol panah. Nah, begini. Tombol panah kemana? Tentu ke arah bawah atau ke arah kanan. Nah, ini ke arah kanan. Tombol panah. Nah, ini ke bawah nih. Bapak tekan shift, tahan, dan digabung dengan tombol panah. Kalau kelebihan misalnya, ya tarik ke atas. Nah, shift-nya masih ditahan ini ya, masih ditahan. Atau misalnya mouse-nya masih bisa digunakan, kita ingin cepat bekerja, maka klik di awal di sini, kemudian mau kita blok sampai ke bawah, maka shift-nya ditekan, ingat kursornya itu ada di atas ini, nah, di atas ini. Kemudian ini kita geser ke bawah atau kita gulung pakai mouse ini, kemudian kita tekan shift, tahan, klik di ujungnya sini, tak. Nah, ini udah kena semua ini, udah kena blok semuanya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya CTRL, tombol kontrol namanya. Nah, misalnya saya ingin mencetak, mengeprint, maka saya tekan Ctrl P. Nah, maka muncullah perintah mencetak, mengeprint ya, mengeprint. Nah, ini misalnya akan kita simpan, kita isi dulu, kemudian akan kita simpan. Tekan Ctrl S, kontrolnya ditahan, tekan huruf S. Nah, perhatikan ini Ctrl T untuk menu tab. Nah, kalau ditekan Ctrl T, maka akan ada tab baru di sebelah sini. Ini sebenarnya bisa diklik saja di tombol panah, di tombol plus ini. Tapi ketika kita tekan Ctrl T, maka akan muncul tab baru. Nah, itu. Ini petunjuk ini ya, petunjuk biasanya di sebuah aplikasi ada petunjuknya masing-masing. Kemudian memilih beberapa objek secara terpisah. Kita akan memilih beberapa objek secara terpisah. Misalnya Bapak punya beberapa dokumen yang sudah Bapak simpan, ingin Bapak pilih tapi enggak semuanya ini, tapi acak. Nah, acak itu tidak lurus begini ya, nah, tidak semuanya ya. Kalau semuanya sih sama kayak tadi, tekan shift, kemudian tekan tombol panah ke bawah, sama dia mengeblok. Tapi kalau ngebloknya terpisah, maka harus gunakan tombol kontrol. Tapi digabung dengan klik mouse ya, pakai mouse, tekan kontrol, ditahan, klik di sini.
Nah, ini terpisah, terpisah satu-satu gitu. Atau kalau beberapa tarik juga begini, set. Terus ini enggak, langsung ke sini misalnya. Gitu. Kemudian kalau objeknya berupa teks, kita coba berupa teks. Kita mau memilih beberapa objek teks secara terpisah. Contoh ini Bapak blok judulnya dulu. Tekan kontrol ditahan. Terus bagian nomor 1. Nomor 2-nya enggak, nomor 3 atau nomor 4 ini ke bawah, ini diklik drag ke bawah begitu. Ini terpisah. Kemudian objeknya misalnya kita di Excel nih. Berupa sel. Klik, tahan, tekan kontrolnya, tahan. Nah, begini. Dia terpisah-pisah. Nah, atau ditarik begini. Nah, batas ini, batas ini, batas ini. Kemudian Bapak ingin memilih tidak semuanya atau semuanya. Karena kalau kita klik di sini mau pindah ke sini, itu yang blok yang ini hilang. Selekan pilihan kita yang ini hilang. Klik. Tapi dengan menekan tombol kontrol ditahan, maka kita bisa memilih semuanya. Itu atau tidak semuanya, terserahlah. Klik yang ini, tekan tab, tekan kontrol. Ini, yang ini saja, yang ini enggak misalnya. Kemudian kita lanjut ke tombol ini, tombol kita ke sini dulu karena ini agak mirip ya. Ini tombol shift, tombol kontrol, kemudian ALT itu cara menggunakannya sama. Dia harus digabung dengan tombol lain. Nah, gitu. Tetapi ada khusus tombol ALT ini. Ketika kita tekan sendirian, dia memunculkan cara mengakses menu-menu yang ada di sini. Caranya bagaimana? Dengan menekan huruf ini, huruf di bawah menu ini. Jadi ALT ini ketika kita tekan sendirian, dia akan memunculkan akses ke menu-menu utama dalam sebuah aplikasi. Oke, selanjutnya sekarang ALT digabung dengan salah satu tombol fungsi. Misalnya ALT F4. Itu untuk memunculkan dialog seperti ini. Dialog yang aslinya berada di sini. Nah, ini ya, itu bisa kita tekan dengan ALT F4. Nah, gitu. Kemudian ALT itu digunakan untuk mengakses perintah yang hurufnya digarisbawahi dalam sebuah dialog. Contoh begini, ini yang digarisbawahi yang sedang aktif adalah font, tab font ya, bagian font. Bapak ingin pindah ke bagian advance. Nah, maka saya tekan, Bapak tekan ALT V, karena yang digarisbawahi adalah huruf V. Perhatikan, tab. Nah, gitu. Mau kembali lagi ke font, ALT N, yang digarisbawahi adalah huruf N, gitu. Mau ke bagian ini font style. Font style di sini yang digarisbawahi adalah Y, maka kita pindah ke A. Pakai ALT Y. Nah, kita sedang aktif di font style. Kita tinggal geser. Jadi itulah kegunaan tombol ALT yang lain. Jadi untuk mengakses perintah yang hurufnya digarisbawahi pada sebuah dialog. Oke. Karena begini anak-anak. Zaman dulu itu orang belum ada mouse ya. Dulu mouse itu tidak ada ya, belum ada. Jadi ketika orang bekerja di komputer itu bermain dengan kunci-kunci seperti tadi, Ctrl C, Ctrl P, ALT apa begitu. Nah, dulu namanya ada program namanya WordStar. Nah, itu semuanya pakai kunci-kuncian, buat garis itu payah. Ada lagi Lotus 1, 2, 3 itu ya seperti ini mirip, tapi nggak ada mouse. Jadi semuanya diakses pakai keyboard ya. Jadi sekarang sudah enak, sudah ada mouse. Tapi fungsi-fungsi pada keyboard yang seperti itu masih ya, karena bisa jadi misalnya mouse-nya rusak gitu. Jadi seperti ini tadi bisa digunakan ALT plus huruf A, ALT plus F, ada huruf-huruf yang digarisbawahi seperti ini. Oke, selanjutnya ALT itu
bisa digabung, misalnya kita gabung dengan tombol lain, ALT tahan plus tab. Kemudian kita pindahkan, ALT-nya ditahan, tekan tombol tabnya, begini. Nah, pindah kemana? Mana yang ketika ini berhenti di situ, maka yang terbuka adalah bagian itu dokumen. Cek. Nah, tekan lagi, tahan ALT plus tab. Nah, yang dibuka yang mana? Oh, dia sedang aktif di, misalnya mau digeser ke gambar keyboard. Ah, yang aktif adalah yang muncul gambar keyboard. Begitu, ALT ditahan, tab. Tapi kalau mau cepat, sedang megang mouse, tekan aja mouse-nya. Mau kliknya mana? Klik ini, tek. Oke. Oke, di sini masih ada tombol yang belum kita bahas. Itu tombol FN ya. Oke, biar nggak kelewatan, nanti ini ada tombol FN ya. FN ini fungsinya, ini sebenarnya fungsi N ya, fungsi N. N ini maksudnya fungsi F1, F2 sampai F12. Ini fungsi FN. Maka dia digabung, umumnya digabung dengan fungsi yang sudah ada di sini atau ada fungsi lain. Misalnya numlock. Misalnya mau diaktifkan numeriknya, numeric key. Kalau ini nggak ada ya numeric key. Oke, yang selanjutnya adalah tombol logo Windows ini. Tombol logo Windows ini ya. Dia ini kalau kita tekan sendirian ya, maka akan memunculkan ini start ya, tombol start ya. Kalau dia digabung, misalnya kita gabung dengan huruf R, dia akan memunculkan ini dialog run ya, ini sering digunakan. Kemudian misalnya kita sedang memiliki sebuah aplikasi yang sedang tampil seperti ini, kita tekan Windows M, itu maksudnya minimize itu ditaruh di sini, aktif tapi diletakkan di text bar. Itu bisa kamu tekan, bisa anak-anak tekan dengan Windows R, selain anak-anak mengklik di sini ya gitu. Kemudian yang berikutnya ada Windows plus F1 misalnya ya, tekan F1 ini untuk menampilkan ini ke linknya Microsoft ya, karena Windows ini punya Microsoft, dia minta bantuan help ke Microsoft. Itu ketika kita misalnya nggak sengaja nekan Windows kemudian F1 ya, yang muncul itu ya. Nah, kalau nggak perlu kita tutup saja. Oke, yang selanjutnya adalah tombol space. Nah, tombol space ini sesuai dengan namanya, artinya adalah ruang kosong. Jadi ketika kita menekan tombol ini, maka dia akan membentuk ruang kosong. Nah, bagi anak-anak yang belum terbiasa, kalau masih belajar mengetik, walaupun tidak langsung belajar mengetik 10 jari, usahakan untuk menekan space ini pakai ibu jari, baik kiri ataupun kanan. Jadi jangan ditekan pakai jari telunjuk, nanti nggak lancar-lancar. Jadi letakkan kedua jari tangan kita, kedua tangan kita, kemudian yang ibu jarinya menekan ini. Jadi disiplin untuk menekan tombol space itu pakai ibu jari ya. ALT sama, kiri kanan sama. Nah, yang ini tombol yang bergambar garis 3 ya, garis 3. Nah, ini jarang orang menggunakannya, tetapi harus diketahui tombol yang garis 3 ini itu fungsinya sama dengan klik kanan ya. Yang kemarin kita belajar tentang penggunaan mouse, itu memunculkan menu terkait. Terkait apa? Terkait yang sedang aktif itu. Misalnya nih, misalnya sedang aktif di sini, Bapak aktif di sebuah shortcut ini. Oke, Bapak tekan ini, tombol 3 garis ini, Bapak tekan ini, ya, Bapak tekan, maka akan muncul nanti. Nah, yang ini sedang aktif di sana, tekan, set, nah, muncul dia, sama dengan kita ini klik kanan. Nah, itu fungsinya ya, fungsi dari tombol yang bergambar
3 garis ini ya. Ini sebenarnya untuk menu ya, untuk menu. Kalau kita buka web di internet tuh pakai HP biasanya muncul menu ini, gambar ini. Tapi kalau kita buka di komputer menunya menyamping. Tapi kalau dibuka di handphone dianya dikumpulkan dalam ini ya, dalam gambar yang gambar 3 garis seperti ini. Oke, kita geser ke sini. Ini adalah tombol panah kiri kanan. Ini mudah, ini untuk memindahkan ke kiri ke kanan kursornya. Kalau ini kursornya dari sini Bapak tekan ke kiri, ke kanan, ke atas lagi, begini ya, itu mudah. Kemudian misalnya di sini sama, ini geser ke kiri, ke atas, ke kiri, ke kanan, begini. Tombol ini, tombol panah ini. Kalau di bawahnya ini ada pitch up, itu berarti menggulung layar ke atas, ke bawah. Ini home, ini oke. Home itu kembali ke awal baris. Kalau N ke ujungnya ya, ke ujung baris. Nah, tapi kalau di keyboard laptop dia berada di bawah ini tandanya dia digabung dengan tombol Fn. Kalau seperti ini. Tapi kalau dia sendirian ya nggak perlu digabung dengan tombol Fn. Enter itu fungsinya banyak, bukan banyak, fungsinya banyak digunakan gitu. Bukan fungsinya banyak, fungsinya itu banyak digunakan. Oke, sekarang fungsi tombol enter yang pertama adalah menggantikan perintah atau tanda setuju dalam sebuah dialog. Misalnya nih, Bapak punya dialog, ini kalau langsung ditekan enter setuju, tapi ini kan belum ada perubahannya. Oke atau enter sama ya. Login itu misalnya sudah ngisi username, password, tekan enter itu sudah login. Begitu, dia ini tanda setuju, enter itu masuk maksudnya. Enter itu masuk, setuju. Oke, itu enter, kita sering menggunakannya. Kemudian yang berikutnya adalah pindah baris ya. Kalau kita sedang mengetik di workspace, misalnya aja di Microsoft Word, nah, kita mau pindah baris itu pakai enter ya. Sebenarnya bukan pindah baris ya, dia ini pindah paragraf, karena membentuk paragraf baru ketika kita enter. Nah, kalau tidak kita enter dia masih dalam satu paragraf walaupun penuh. Nah ini statusnya satu paragraf ini dari sini. Ini ketika mengetik tidak ditekan enter. Nah, tapi ketika pindah ke bawah dia membentuk paragraf baru. Itu enter ya. Pindah, bukan pindah baris saja maksudnya, tapi membentuk paragraf baru. Gitu. Backspace. Backspace. Back itu ke belakang, space itu ruang kosong ya. Jadi maksudnya membentuk ruang kosong ke belakang. Itu maksudnya. Oke, menghapus karakter ke arah kiri. Kursornya berjalan. Itu backspace. Ke arah kiri ya. Oke, langsung saja kita langsung ke tombol delete. Karena ini berlawanan. Tombol delete itu menghapus karakter sama ketika dalam posisi seperti ini, itu menghapus karakter sebelah kanan, tapi kursornya tidak bergerak. Nah, coba dilihat, Bapak tekan delete. Nah, ini seperti ini. Nah, fungsi tombol backspace selanjutnya adalah berfungsi sebagai perintah back. Ketika kita sedang membuka sebuah Windows Explorer seperti ini ya. Nah, misalnya Bapak sedang membuka ini, kemudian di dalamnya ada lagi ini misalnya. Nah, ini mau kembali, tekan backspace itu bisa. Nah, kembali. Nah, begini ya. Oke, itu dua fungsi dari tombol backspace yang bisa Bapak jelaskan. Kemudian kita lanjut sekalian ke tombol del ya, tombol delete. Oke, tombol delete.
Tombol delete tadi sudah Bapak jelaskan, dia berfungsi untuk menghapus dari sebelah kanan. Kegunaan yang lainnya adalah dia menghapus objek yang terpilih. Nah, begini. Ini kan Bapak pilih nih, Bapak pilih. Kemudian tekan del. Nah, hapus, hilang. Itu. Objeknya teks, ya diblok dulu. Diblok, tekan del. Nah, itu objeknya teks. Objeknya gambar, ya dipilih dulu, diklik, diklik, del, hilang, klik, diklik dulu, dipilih dulu mana gambarnya, del, itu. Atau beberapa kayak tadi, ya diblok dulu, diblok dulu, dua-duanya, oke, tekan kontrol tadi, tambah sini, dua-duanya hapus, begitu. Jadi del itu menghapus objek terpilih. Oke, misalnya ini ya sama, tablok mau diapain, hapus ya hapus. Oke, selanjutnya ini ada tombol insert, tombol pause break ya. Kemudian ada print screen. Print screen-nya untuk mencetak atau sama dengan screenshot. Ya, sama dengan screenshot ini print screen ya. Tapi ini harus dipaste dulu, dipastekan ya. Kalau nggak dipastekan ya nggak muncul kalau print screen. Oke, Bapak kira cukup pembahasan kita tentang mengenal beberapa fungsi tombol keyboard secara umum, karena nanti ketika kita masuk di aplikasi, kita bekerja, kita akan menemukan fungsi-fungsi lain dari tombol-tombol yang Bapak jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.